galau. Dia cashbacknya 1,2 juta. Kayaknya itu di akun yang satu lagi dah, akun Mediawan kan 200.000 dah. Tenang. Jangan gegabah, karena kan rencana kita hari ini 200%. Ayo jadi kena. Woi. Tuh Pak Ajis nanyain tuh, mana absennya saya minta cenah. Bre. Hah? Pak Ajis nanyain Pak Ajis mana ini. absennya. Oh, Pak Ajis nih saya kirim nih. Ini baru PKSM. Ini baru Pak Rahmat tadi. Kok baru Pak Rahmat yang absen sekarang? Ya kan Anda belum mau absen atau langsung aja di absen sekarang lagi. Absen lagi aja tuh. Ya katanya 9.25 mulainya. Apa Iya, kurang? makanya ini kan belum ada yang ya kan tunggu dulu lah. Kan sambil lihat Bapak ngajar kan berarti aku kan ngabsen lagi. Oh iya benar. Hebat. Udah tahu gening tugasnya host. Keren Pak Ardi Kan jangan ambil absen dari yang jam pertama, takutnya kan ada yang hilang atau ada yang nambah. Nah, ini nih yang gua suka nih. Itu si Om main slot lagi. Bunyi banget suaranya darang banget. Oh. Ini kadengian PA, woi, suarana, woi. Pak Ardi ulah berisik. Muridna. Entah ayo muridna. Wah, pelajaran Pak Beni nggak ada muridna cenah Pak Ajis. Mulai. Kelas apa katanya, Bre? Ya, Kak Apri, silakan dimulai. Nah, Mulai ya. 925. Oke, siap. Ya. Oke. Ini sedikit sekali ya, luar biasa ya. Iya, berkurang tahu tadi 38 kan jadi 23. Nggak aku hubungin sih yang di tahu tuh. Masuk kali, Pak. Ya, gimana Reza? Mungkin dia lelah, Pak. Masuk, Pak. Ah, itu ya. Nih, ini saya baca nih ya, Pak Abdul Haris Mulyana nggak bisa masuk karena lagi di nikahan keluarga. Wanto mau vaksin. Oke ya udahlah nggak apa-apa Pak Ardi. Terima kasih ini. Mohon maaf nih ya rekan-rekan semua ya atas kebisingannya. God Legend emang seperti itu ya. Kita lanjut lagi aja ke materi. Kita lanjut ke materi. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya sudah pernah di minggu kemarin ya kalau nggak salah saya pernah menginformasikan bahwa akan dilaksanakan yang namanya pretest ya atau ujian secara online melalui Google Formulir dan yang mana di Google Formulir tersebut apabila kriteria penilaiannya mencukupi maka saya tidak akan hapus. Namun kalau nilainya belum mencukupi kriteria kelulusan atau ketuntasan, maka saya akan hapus. Jadi kamu berhak melaksanakan ujian ulang. Itu yang waktu itu pernah saya informasikan seperti itu. Tapi saya lupa itu di TSM 12 atau di 34. Mudah-mudahan itu di 12. Kenapa? Karena kalau itu di 3 dan 4, artinya hari ini harusnya kita melaksanakan pretest atau ujian. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, apakah saya menginformasikan itu di minggu kemarin, di hari Rabu? Ya, gimana? Apakah saya Pak. menginformasikan berarti? Betul ya? Kalau menginformasikan berarti hari ini kita melaksanakan pretest. Kalau misalnya saya tidak menginformasikan berarti pretestnya akan dilaksanakan besok di hari Rabu. Waktu itu saya menginformasikan di kelas ini atau di 12 ya, soalnya jadwalnya ini mecah sih 12 dan 34. Belum Pak kayaknya Pak. Belum ya? Ya mudah-mudahan belum lah. Mudah-mudahan belum karena belum, apa? Pak. Karena sekarang saya lihat ini kan juga yang masuk itu nggak banyak nih ya. Cuman beberapa orang aja. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke dalam materi aja. Saya buka dulu tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini itu seperti apa ya. Bentar saya masih buka masih proses. Dan di sini saya akan buka yang kelas 2. Lalu saya share screen ke kalian semua. Salah. Oke ya, sudah ya.
Sudah terlihat ya share screen saya. Lalu saya akan turunkan ini ke materi. Nah, ini. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas sekaligus karena mengingat di hari Rabu besok kita akan melaksanakan tes ya. Akan melaksanakan tes di hari Rabu untuk TSM 3 dan 4. Pelaksanaan ujiannya itu kan tadi sudah saya informasikan. Ya, jadi kita sekarang akan langsung merangkum bagaimana identifikasi dari komponen pengisian itu sendiri, lalu diagnosa kerusakan dari sistem pengisian dan juga perbaikan. Karena ini adalah pertemuan yang keempat, betul ya? Pertemuan 4 ya? Ya, Pak. Pertemuan 4, karena di pertemuan 4 ini harusnya kita melaksanakan tes, cuman kayaknya saya lupa di hari Rabu kemarin itu saya tidak menginformasikan ke kalian, tapi melainkan menginformasikan di TSM 1-2 gitu. Nah, untuk 3-4 ini berarti saya akan langsung masuk ke dalam identifikasi komponen dari sistem pengisian, lalu diagnosa kerusakan sistem pengisian dan perbaikan sistem pengisian. Untuk e-booknya atau bukunya saya sudah share ke kalian belum? Belum, Pak. Belum juga. Belum, Pak. Perasaan saya sudah share semua itu. Kenapa belum ya? Yang Google. Google Drive itu. Betul. Berarti yang waktu itu masuk di Google Drive dia mengikuti materi ya, betul ya, sampai hari ini ya. Google Drive. Oke. Waktu hari Kamis bukan, Pak? Hari apa Kamis? Kamis kita nggak ada jadwal, hari Rabu adanya. Oh iya, Pak, itu waktu itu kota habis, Pak. Jadinya nggak login, Pak. Berarti ini ya e-book yang ini nanti saya akan login dulu ya. Saya akan login dulu. Ini karena harus pakai Google loginnya atau pakai Gmail kalian ya, akun Gmail kalian. Nah, e-book ini kalau nggak salah saya sudah pernah share waktu itu ke kalian semua gitu. Sebentar saya login terlebih dahulu. Pak, punten. Ya, mangga. Gimana? Reza? Saya mau izin ke toilet dulu, boleh nggak, Pak? Mangga, silahkan. Nggak apa-apa ya. Silahkan. Yang mau ke toilet, Ya, Pak. silahkan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mari. Oke, saya akan share screen. Di sini akan saya batalkan dulu. Saya akan hentikan. Lalu saya tap lagi di sini drive saya yang paling ini kalau nggak salah ya. Salah, bukan yang ini ya. Aduh, ini nge-lag ya share screen saya nih. Belum keluar ya? Belum keluar ya share screen saya ya? Halo? Halo, jelas suara saya atau tidak? Jelas, Pak, cuma kecil. Jelas ya suaranya ya. Tadi sedikit ada gangguan kayaknya di connect. Suaranya putus-putus, Pak. Nah, sekarang gimana suaranya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Share screen saya sudah terlihat? Jelas, Pak. Apa udah kelihatan share screen-nya? Oke, kalau sudah terlihat di sini kan ada pengisian semester 3 ya. Itu sudah saya bagikan seminggu yang lalu. Artinya kayaknya di hari Rabu itu saya sudah share ke kalian semua e-book ini. Mudah-mudahan kalian semua sudah baca dan sudah download ya. Kalau belum di-download nanti akan saya share lagi ya e-booknya. Ini karena materi yang nantinya akan kita pelajari semua untuk terkait dengan sistem pengisian. Ya, jadi saya ngambil dari buku ini aja gitu. Karena di buku ini udah langsung kesimpulan lah bahasa mudahnya gitu ya. Jadi saya tinggal menjelaskan paling terkait dengan apa yang seharusnya di kelas 2 didapatkan gitu. Nah, kalau kita bicara identifikasi komponen, maka identifikasi komponen kita sudah ada 3 di sini. Yang pertama adalah kiprok atau yang disebut dengan regulator.
itu yang ada di sana sisi sebelah kanan, lalu ada baterai ya yang ada di tengah. Baterai atau aki atau acu itu juga sama satu kelompok juga. Lalu ada juga yang di paling bawah ya, ada yang disebut dengan alternator atau generator. Jadi identifikasi komponen dari sistem pengisian kita sudah mendapatkan 3 komponen itu, yaitu kiprok atau regulator atau rectifier, lalu ada baterai atau acu atau aki, dan yang terakhir adalah alternator atau yang disebut dengan generator. Itu terkait dengan identifikasi. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Ya? Masih Pak, masih Pak. Masih ya? Ya, saya harap tidak lupa Ya, ya. masih Pak, Fungsinya, masih ingat ya. Fungsi dari kiprok itu untuk apa kemarin? Atau rectifier atau regulator? Ada yang masih ingat fungsinya kemarin? Ada yang ingat fungsi dari rectifier atau kiprok atau regulator ini untuk apa sih dalam sistem pengisian itu sendiri? Nggak ada? Rivaldi? Kalau nggak salah untuk menyearahkan arus Kak, Pak, kalau nggak salah. Ya, betul ya, sebagai penyarah arus. Penyarah arusnya menjadi sumber tegangan apa, Rivaldi? Dari DC ke AC, Pak. Dari DC ke AC. Dari Iya, AC kayaknya. ke DC, Pak. Dari apa? Andrian? Atau Rivaldi dari apa? Dari AC ke DC. Dari AC ke DC. Dari AC ke DC, Pak. Dari AC AC ke ke DC. DC. Dari AC yang dihasilkan oleh alternator maupun generator nanti akan disearahkan oleh kiprok atau regulator atau rectifier menjadi DC ya, sehingga bisa masuk ke dalam baterai seperti itu. Lu ada di sini katanya lu ngawasin gua. Oh gitu. Ya udah ya, jelas ya. Jangan sampai bingung ya. Jelas, Pak. Siap, Pak. Siap. Kenapa God Legend? Oh, Pak Benny, oke ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi turun ke bawah. Oke. Turun ke bawah. Di e-book ini kamu juga akan mendapatkan ya selain identifikasi, kamu juga akan mendapatkan glosari ya atau kosakata yang nantinya akan kamu temukan setiap pembelajaran sistem pengisian ini. Yang pertama adalah sumber tegangan AC dan sumber tegangan yang kedua adalah DC. Ya, jadi AC tersendiri itu di komponen sepeda motor itu dihasilkan oleh generator atau yang disebut dengan alternator yang tadi sudah disampaikan oleh Sunandi. Ya, jadi alternating current itu sendiri itu disebut dengan arus bolak-balik atau dua arah sebutannya. Ya, sedangkan untuk DC itu adalah direct current. Direct current ini kita langsung dapat sumber tegangannya dari baterai. Ya, seperti yang Sunandi tadi sudah katakan bahwa iya bre itu si Pak Benny itu ngapain di situ coba. Ya. Nah, jadi Saya mau nanya dong Pak. Boleh nggak izin nanya nih? Mangga silahkan. Gimana Kalau Om? kalau air acu itu terbuat dari apa Pak? Itu kan ada ACDC-nya juga ya Pak ya. Itu masuk juga nanti ke IPAS Pak. Kalau di air acu itu bahan-bahannya apa aja Pak? Oke, jadi untuk senyawa baterai ya. Senyawa baterai itu kan yang disebut dengan elektrolit ya. Elektrolit itu di glosari. Acu, Pak Acu, di aki Iya. kalau bahasa Sundanya mah aki gitu. Ya, betul ya. Jadi air acu atau air aki seperti yang Pak Benny lihat ya, di sini ada di glosari itu yang disebut dengan larutan elektrolit ya atau larutan asam sulfat. Dalam senyawa kimianya adalah H2SO4. Yang mana H2SO4 ini dia akan bekerja ketika diberikan diberikan sumber gitu, tenaga gitu, atau arus listrik itu sendiri ya. Dia akan bereaksi sehingga reaksi itu akan menghasilkan arus atau baterai yang disebut dengan aliran listrik DC ya, seperti itu. Jadi Pak Benny bisa lihat bahwa di glosari itu elektrolit atau air acu itu sebutannya adalah cairan elektrolit ya atau air zur bahasa kitanya ya. Kalau kamu beli itu namanya air zur, itu merupakan larutan asam sulfat atau H2SO4 yang digunakan sebagai cairan baterai. Seperti itu mungkin Pak Benny ya. H2SO4 mungkin kalau dalam bahasa kimianya. Bisa dong Pak dipraktekin Pak bikin tenaga listrik dari acu kayak gitu Pak. Bisa pakai ngecas ya Pak? Pakai ngecas apa ini? Air acu bisa pakai ngecas nggak? Bisa pakai charging nggak Pak?
Gimana? Suaranya putus-putus Pakai ngecas tidak? charging, pakai ngecas HP. Oh, jelas ya. Kalau kita bicara DC pasti bisa ya. Kalau sesama DC dan sesama sumber tegangan pasti bisa digunakan. Namun kalau dia berbeda, seperti tadi ya, kenapa harus ada rectifier atau regulator atau kiprok tadi yang ada pada komponen sepeda motor? Jelas. Jawabannya adalah sangat jelas. Karena alternator dan generator itu menghasilkan arus AC. Sedangkan di unit sepeda motor, semuanya itu menggunakan DC. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan alternator sebagai sumber tegangan yang nantinya akan disalurkan ke seluruh komponen sepeda motor. Jadi nggak bisa, dia harus disearahkan dulu dengan menggunakan DC. Sama halnya seperti kasus yang Pak Beni bilang saat ini. Bisa nggak untuk baterai kita gunakan melakukan charging gitu kan ke handphone kita ataupun ke baterai lagi? Bisa jawabannya. Kenapa? Karena masih satu arus juga. Seperti itu. Gimana Om? Seperti itu gambarannya Om. Kalau sepeda motor nggak ada acunya kayak gimana Pak? Bisa jalan nggak? Oke ya. Jadi kalau kita bicara terdahulu ini ya, generasi sepeda motor itu kan berubah ya. Generasi sepeda motor itu berubah dari konvensional dengan menggunakan karburator dan saat ini kita bicara PGM-FI atau yang disebut dengan program full injection. Program itu semua menggunakan bahasa program, artinya kan seperti itu. Bahasa program itu bisa bekerja dengan bantuan listrik. Jelas ya. Dia tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan listrik. Apabila listriknya tidak ada, maka untuk kendaraan saat ini itu tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, di sepeda motor saat ini kalian bisa lihat di dashboardnya atau di panelnya itu ada gambar baterai dan juga ada sumbernya atau tegangannya, berapa volt. Ya, kalau voltage-nya itu menurun atau berkurang, ya, itu artinya baterai tersebut sudah mengalami penurunan tenaga. Kalau seperti itu harus dilakukan yang namanya charging atau pengisian ulang lagi. Namun kalau untuk motor terdahulu kita bisa tidak menggunakan baterai. Kenapa? Karena kita masih ada bantuan yang namanya regulator atau kiprok, ya, atau rectifier tadi, gitu. Jadi alternator menghasilkan sumber tegangan, ya, dari AC nanti dirubah sama dia atau disearahkan dengan bantuan kiprok sehingga dia bisa mengalirkan ke seluruh komponen. Ya, yang baik itu di lampu kepala, baik itu rem maupun klakson. Cuman di sini tidak semaksimal kita menggunakan baterai. Kenapa? Karena ketika kita memutar atau menyalakan mesin itu dalam keadaan langsam atau dalam keadaan RPM tetap, artinya tidak digas, seperti itu ya, dia cenderung berputarnya hanya dalam keadaan normal. Sehingga ketika kita menyalakan lampu, dia akan redup. Ketika kita menyalakan klakson, dia akan cenderung menjadi soak seperti itu atau suaranya sember. Namun kalau kita gas semakin tinggi, maka putaran alternator juga akan semakin besar, sumber tenaganya juga akan semakin besar, sehingga arus yang mengalir pun akan menjadi semakin besar. Namun, ya sekali lagi itu tidak maksimal, seperti itu. Lebih baik ya kita beli baterai. Untuk apa? Untuk keamanan. Nggak mungkin kan kamu sepanjang perjalanan, kamu gas terus motor itu, ya kamu gas terus motor itu sampai bahasanya ya klaksonnya kamu nyalakan atau lampunya kamu pakai gitu. Jadi lebih aman atau lebih safe kita menggunakan baterai. Seperti itu Pak Beni kurang lebih gambarannya. Satu lagi Pak, satu lagi nih yang mau saya tanyakan. Silakan, mangga Pak. Silakan. Terakhir nih Pak. Ini kan lagi viral juga. Oh, suaranya putus-putus ini. Pak, kalau suaranya putus-putus. Kalau sekiranya tenaga H2SO4 itu diganti dengan tenaga surya, itu gimana Pak prosesnya? Gimana? Suaranya putus-putus ini Pak. Mohon maaf ini Om. H2SO4. H2SO4. Itu diganti. Suaranya dengan tenaga surya Pak. Itu bagaimana? Bisa atau enggak? Suaranya putus-putus ini. Jadi, H2 diganti dengan tenaga surya. Oke, H2 diganti dengan tenaga surya ya. H2S4 diganti sama tenaga surya. Kenapa? Oke, kalau H2SO4 kita gantikan dengan tenaga surya, itu jawabannya jelas bisa. Jelas bisa. Ya, bisa kita gantikan. Cuman sekali lagi, H2SO4 itu kan disimpannya di baterai. Ya, di baterai ini. Sedangkan cahaya matahari itu kita masuknya solar panel. Nah, solar panel ini untuk bisa menyimpan arusnya dia harus menggunakan baterai. Ya, sekali lagi. Setelah menggunakan baterai itu kita lakukan inverter, ya, dirubahlah gitu. Dari DC itu menjadi AC sehingga bisalah mengalir ke lingkungan kita. Ya, tata surya itu bisa bekerja seperti itu. Ya, atau solar panel bahasa kitanya sekarang.
Jadi kalau kamu mau menggunakan solar panel menggantikan H2SO4 bisa jawabannya. Ya, tapi dengan bantuan yang tadi, penyearah tadi gitu. Dari AC tadi jadikan ke DC atau sumbernya tadi dari DC dari baterai itu jadikan ke AC. Seperti itu Om gambarannya kurang lebih. Oh, jadi nanti bahan bakarnya bisa pakai tenaga surya ya Pak ya? Saya dulu soalnya ngelihat nih ada teman saya, Ya. itu dia bahan bakarnya pakai tenaga surya, jadi di belakangnya itu ada surya panelnya kayak gitu Pak, seperti itu. Betul. Kira-kira bisa nggak ya di teknologi bisa nyiptain seperti itu? Oh, oke. Kebetulan saya juga lagi coba ini ya. Kemarin saya beli panel ukuran. Nah iya, proyeknya kayak gitu Pak. Proyeknya Iya. itu dulu ada dua Pak sebenarnya, pakai tenaga surya sama pakai gas Pak, tabung gas 2 kg bahan bakarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara bahan bakar, ya di sepeda motor itu yang kita pakai itu bukan bensin sebetulnya. Ya, yang kita pakai adalah uapnya atau gasnya dari bahan bakar itu sendiri. Fungsi dari injeksi atau karburator kan dia menyemburkan bahan bakar seperti itu sehingga menjadi uap. Nah, uap itulah baru bisa diproses. Ya, diproses di dalam ruang bakar. Contoh kecilnya gini, ketika kamu ngebakar sesuatu, ya membakar sesuatu, tentunya kamu ngambil bahan bakar. Dan bahan bakar itu kamu siramkan kan ke tempat yang mau kamu bakar itu. Enggak kamu simpan bahan bakar itu. Kalau kamu simpan bahan bakar itu lalu kamu ambil korek dan dilempar, itu secara tidak langsung tidak akan membakar. Kenapa? Karena senyawanya masih menggunakan air seperti itu. Ya, dia masih menggunakan air. Halo? Halo, halo. Jelas suara saya atau tidak ini? Halo. Wah, sepertinya terputus ya. Atau gimana ini? Halo? Jelas sekarang suaranya? Gimana? Suara Pak Apri tadi nggak ada Pak, hilang Pak. Oh, suaranya Suara Pak Apri hilang. tidak terdengar ya. Oke, mohon maaf ya. Sekarang jelas nggak ini suara saya nih? Teman-teman gimana, jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke, Jelas. kita balik lagi ya. Balik lagi. Jadi di sepeda motor ya kita bicara sistem bahan bakar nih ya. Sekali lagi kita bicara sistem bahan bakar. Bahwa sistem bahan bakar itu kan secara generasi ya di sepeda motor itu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan karburator dan yang sekarang itu kita menggunakan injeksi. Karburator dan injeksi itu fungsinya sama-sama menyemburkan bahan bakar. Ya, sama-sama menyemburkan bahan bakar. Yang kamu beli bensin dalam berupa cairan itu di dalam tangki, ya, dia Pertalit Pak, saya pertalit sama pertama nggak ada Iya. bensin. Ya apapun itulah. Ya, apapun itu pokoknya bahan bakar yang kamu beli ya. Apapun itu bahan bakar yang kamu beli ketika dia dari tangki itu masuk ke dalam karburator, itu konvensional maupun yang sekarang injeksi, dia itu menyemburkan bahan bakar ke dinding. Ya, ke dindingnya, ke dinding yang ada pada blockhead. Nah, di dinding blockhead itu dia akan menjadi uap masuk ke dalam ruang bakar. Nah, di ruang bakar itulah proses uapnya baru diledakkan, dicampur dengan dicampur dengan udara. Ya, karena udara dan bahan bakar dijadikan satu, bercampur. Nah, nanti kita belajar ada yang namanya campuran kaya dan campuran miskin. Fungsinya apa sih campuran kaya, fungsinya apa sih campuran miskin? Nanti kamu akan belajar langsung sama Pak Rahmat karena itu di mesin, ya. Nah, di situ dia akan melakukan siklus kerja dengan mudah sehingga terjadilah pembakaran di ruang bakar itu. Contoh kecilnya gini, kamu punya sesuatu yang ingin kamu bakar, ya. Tentunya benda yang ingin kamu bakar itu ketika kamu beli bahan bakar itu tidak langsung bahan bakarnya kamu simpan, melainkan kamu siram, ya, ke benda yang mau kamu bakar itu, ya. Setelah menjadi benda atau setelah kamu siram itu, benda tersebut akan menerima uap dari bahan bakar tadi. Setelah itu kamu lempar korek, barulah terjadi proses pembakaran. Namun berbeda halnya atau kasusnya ketika kamu menyimpan benda yang mau kamu bakar berikut dengan bensin yang atau bahan bakar yang kamu simpan tanpa kamu siram. Lalu kamu lempar korek, dia tidak akan terbakar. Kenapa? Karena sifatnya
Karena yang dibutuhkan saat pembakaran itu adalah uapnya, bukan sifat dari bahan bakar itu sendiri berupa liquid tadi. Gitu gambarannya ya. Jelas ya sampai situ ya. Teman-teman gimana semua? Ini jangan. Oke, mantap, Papri. Mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti ya oleh siswa-siswi kita ya. Tapi terlalu cepat ya. Terlalu cepat Jadi ya nanti berarti Om ya. ya speednya nanti di ini aja agak dikurangin speednya. Gitu. Oke, siap. Namanya enak gitu. Mungkin ya. karena dari saya ya. Siap, terima kasih. Ini karena online mungkin ya. Karena online jadi gambarannya terlalu cepat karena koneksinya juga mungkin ya. Koneksi saya yang kurang stabil seperti itu ya, karena saya sambil nge-record juga dan live juga saya gitu ya, jadi sedikit mungkin lebih lambat gitu ya. Kenapa saya live? Karena tujuan saya yang pertama sebagai sarana penyimpanan aja sih sebetulnya ya, siapa tahu rezeki nambah gitu kan ya, kita nggak tahu gitu kan ke depannya. Nah itu gambaran untuk materi hari ini ya, identifikasi dari sistem pengisian, namun kita sampai ke luar juga nggak jadi masalah karena pertanyaan ya. Dan kalian juga harus seperti Pak Beni khususnya. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan, mangga silahkan ditanyakan saja. Karena ini kan pembelajaran, ya proses pembelajaran. Dengan adanya proses pembelajaran, kalian jadi tahu gitu. Tanpa adanya proses pembelajaran, kalian mungkin bahasanya tidak tahu nantinya ya. Seperti itu. Jangan diem aja gitu. Kalau diem aja nurut, manut, saya jadi bingung harus seperti apa ini prosesnya gitu kan. Kalau gitu ya udah saya kasih aja e-booknya, silahkan kamu baca ataupun kamu googling. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Saya akan share screen kembali ke kalian ya. Di sini. Ya, lanjut silakan Pak Apri ya, buat teman-teman tetap semangat dalam pembelajarannya, terus menggali ilmunya, jangan sampai jadi kaum rebahan ya. Jadilah kaum inovasi, jadilah kaum yang kreatif dan jangan jadi kaum rebahan. Ya, kalau rebahannya profit sih mantap gitu ya, tapi kalau nggak ada profit, kagak tahu. Semangat. Oke, semangat ya. Oke, semangat ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Oke, gimana rekan-rekan? Mungkin teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi ya. Yang tadi Pak Beni tanyakan itu sangat bagus sekali ya. Karena kita bicara pengisian, dia sampai ke arah lebih daripada pengisian, dan bahkan menurut saya pengisian itu masuk ke dalam itu gitu, materi tadi gitu. Kalau ada pengisian tentunya ada prosesnya. Proses apa yang harus kita pelajari? Nah, itu mungkin gambarannya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada juga elektrolit ya. Tadi yang sudah disampaikan bahwa elektrolit ini adalah air zur atau air baterai. Kalau kita masih bicara baterai basah ya. Tapi kalau baterai kering gimana sih Pak? Sebenarnya sama aja, baterai kering juga menggunakan larutan elektrolit, cuman larutan elektrolitnya itu punya usia, mungkin gambarannya seperti itu ya. Nah, yang kedua kita akan mengenal yang namanya hidrometer, yaitu alat ukurnya ya, alat ukur daripada larutan elektrolit atau baterai basah itu sendiri gitu. Dan yang terakhir di situ ada rectifier atau yang disebut dengan regulator, atau orang mengenalnya dengan nama kiprok ya. Ini fungsinya sebagai penyearah seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Rivaldi ya. Terima kasih Rivaldi gitu kan. Nah, kita sudah mengenal glosari, maka kita bisa turun lagi ke bawah di sini. Nah, ini ya. Jadi pengisian atau ini adalah skema atau rangkaian daripada sistem pengisian itu sendiri. Yang kita sudah sampaikan di awal tadi bahwa komponen dari sistem pengisian itu adalah salah satunya baterai ya, lalu kiprok atau regulator, dan juga ada alternator. Jadi ada 3 ya. Ini belum dibedah ya, belum kita bedah secara detail. Nanti pembedahannya itu mungkin kalian masuk di kelas 3 aja supaya lebih ada partnya mungkin seperti itu. Pak. Ya, Pak, maaf Pak. Gimana Rian? Leo izin mau vaksin Pak. Oh, mangga silahkan. Mangga silahkan ya. Ya Pak. Ayo hati-hati. Dewa Aditya Pak. Siapa itu namanya? Nanti itu aja ya. Apa kan nanti kan absen saya secara online juga ya. Kamu isi aja nggak apa-apa ya. Ya Pak. Siap. Ya Pak.
Oke. Terus kita turun lagi ke bawah di sini. Nah, fungsi daripada pengisian adalah sebagai pendukung baterai atau pendukung ya, support gitu kan. Tanpa adanya pengisian mungkin usia baterai cenderung lebih lambat atau lebih cepat gitu, lebih cepat habisnya dibandingkan dengan dibandingkan dengan usianya itu sendiri. Kalau kita jalan-jalan waktu itu saya pernah searching atau nyari-nyari data ya, lebih bagus mana sih antara baterai kering dan baterai basah. Sebenarnya ada sisi positif dan negatif dari mereka berdua. Ya, sisi positif untuk baterai kering, kita tidak perlu melakukan perawatan. Ya, tidak perlu melakukan perawatan, melainkan ketika kita beli, dipasangkan selesai udah, tanpa adanya perawatan. Nah, kalau untuk baterai basah, mereka cenderung lebih ribet di perawatan. Kenapa? Karena baterai basah itu kita harus melakukan pengisian per 6 bulan sekali. Jadi kita cek nih baterai di selama usia 6 bulan itu, bagaimana gitu kan kondisinya, apakah dia larutan elektrolitnya atau asam sulfatnya atau yang disebut dengan air zur tadi habis atau tidak. Kalau habis kita lakukan pengisian. Kemarin juga pernah disampaikan bahwa air zur itu ada dua, ada yang merah dan ada yang biru. Bukan berarti warna dari larutannya ya, bukan berarti warna larutannya yang merah dan yang biru, melainkan cover ataupun bungkus yang ada pada air zur tadi gitu. Jadi kalau covernya berwarna merah, maka kita bisa melakukan pengisian apabila baterai tersebut sudah dibersihkan. Namun kalau untuk yang biru itu ketika baterai dilakukan pengisian ulang tanpa kita melakukan pembersihan dari baterai tersebut. Ya, seperti itu. Dan usia pakai dari baterai basah itu balik lagi ke perawatan kita. Kalau semakin kita rajin melakukan perawatan selama 6 bulan tadi, maka usia dari baterai tersebut jauh lebih lama dibandingkan dengan baterai kering. Kenapa? Karena baterai kering tadi dibilang di awal bahwa dia tidak ada perawatan. Gitu. Ya, maka usianya pun sudah ada ditentukan. Biasanya untuk usia baterai kering itu paling 2 tahun. Lebih dari 2 tahun mungkin kita balik lagi ke faktor penggunaannya. Apakah penggunaan dari kendaraan itu kita jarang ataukah mungkin jaraknya juga yang tidak terlalu jauh saat kita menggunakan itu. Ya. Nah, itu adalah gambaran sedikit terkait dengan baterai. Nah, fungsi dari pengisian adalah sebagai pendukung utama. Ketika baterai tersebut kita pakai, maka dia harus diisi ulang. Ya, diisi ulang atau di-charge mungkin seperti itu. Di-charge itu dengan bantuan dari sistem pengisian tadi. Ya, jadi usia dari baterai itu cenderung lebih lama dibandingkan dengan tanpa adanya sistem pengisian. Selanjutnya adalah fungsi dari baterai, kita sudah jelaskan ya. Jadi baterai itu adalah penyimpanan arus ya, yang mana fungsinya menyuplai gitu. Menyuplai ke seluruh komponen, baik itu lampu kepala, baik itu klakson, pokoknya komponen kelistrikan yang ada pada sepeda motor ya. Sehingga fungsi masing-masing dari komponen kelistrikan bisa bekerja gitu. Tanpa ada bantuan baterai sebenarnya bisa juga bekerja, namun lebih rendah gitu atau tidak maksimal, gambarannya seperti itu. Selanjutnya ini nanti kamu bisa baca karena e-booknya sudah saya share. Sumber tegangan kita sudah jelaskan itu ada dua, yang pertama adalah AC dan yang kedua adalah DC. Untuk AC atau alternating current atau arus bolak-balik ini kita langsung dapat dari alternator atau generator. Sedangkan kalau untuk DC atau direct current atau yang kita kenal dengan arus searah ya, ini kita langsung dapat dari baterai. Kita bisa turun ke bawah lagi. Ya, ini kamu bisa sambil baca-baca. Di sini ada baterai, saya sudah jelaskan panjang lebar ke kalian. Mangga silahkan kalau mau dibaca lagi nanti biar jelas. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada baterai ya. Yang seperti tadi mungkin yang ditanyakan oleh Pak Beni gitu kan ya. Reaksinya cuman dia tidak bertanya, namun dia tidak bertanya sampai bagaimana reaksi itu bekerja ya. Reaksi yang terjadi pada larutan elektrolit itu seperti ini. Ketika melakukan pengisian itu terjadi PbO2 plus 2H2SO4 plus Pb. Dan ketika melakukan pengisian dia akan berubah menjadi PbSO4 plus 2H2O plus PbSO4. Nantinya dia akan bekerja secara terus-menerus seperti itu. Itu reaksi yang terjadi pada baterai saat baterai tersebut digunakan dan diisi. Ya. Kita
kita bisa turun lagi ke bawah, nanti kamu sambil baca-baca aja biar lebih jelas. Dan di sini kita bisa dapat ya bahwa besar arus. Nah, ini sini akan saya tandain mungkin ya. Oh, di sini nggak bisa ditandain ya. Nah, ini yang di bawah tulisan gambar 6 ya. Itu ada besar arus pengisian normal maksimal adalah 10% dari kapasitas baterai itu sendiri. Sedangkan untuk pengisian cepat, besarnya arus pengisian adalah 50% dari kapasitas baterai itu sendiri. Jadi artinya apa? Ketika baterai tersebut mengeluarkan dayanya atau tegangannya 100%, maka dia tidak akan, sistem pengisian tidak akan melakukan pengisian pun 100%, melainkan hanya maksimumnya saja 50%. Dengan rumusan seperti ini, lama pengisian per jam itu sama dengan kondisi pengeluaran atau AH ya, lalu dibagi dengan arus pengisian dikali dengan 1,2 sampai dengan 1,5 ya. Lalu di sini ada komponen selanjutnya adalah rectifier atau yang disebut dengan regulator, atau ada juga yang menyebutnya dengan bahasa kiprok. Nah, di sini itu fungsinya sebagai penyearah arus dari AC ke DC ya, yang nantinya langsung bisa masuk ke baterai. Ada beberapa jenis rectifier, diantaranya adalah silicon rectifier, lalu silicon regulator rectifier, selenium rectifier, dan regulator rectifier. Jadi ada 4. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, itu A, B, C, dan D. Yang sering kita temukan pada sepeda motor, khususnya untuk Matic, itu yang D. Namun untuk motor sport biasanya kita menemukan yang C. Jadi antara C dan D itu sama nama komponennya, yaitu kiprok atau regulator. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Silahkan. Pak, Gimana kalau nih, buat rectifier itu, ya itu rectifier kan penyearah arus dari arah arus AC ke DC. Betul, Kalau Pak. dari arah DC ke AC atau sebaliknya bisa nggak, Pak? Nah, kalau untuk regulator atau rectifier, dia fungsinya kan untuk itu. Cuman tadi kan kita balik lagi ke pertanyaan Pak Beni, gitu kan ya. Tadi Pak Beni bilang bahwa ada senyawa atau bisa nggak kita tidak menggunakan baterai tapi menggunakan solar cell, gitu kan ya. Nah, balik lagi, kalau misalnya baterai itu kan DC, namun dia ingin menyebarkan ke lingkungan kita atau ke tempat kita, gitu kan, masyarakat. Kalau misalnya mau masuk ke masyarakat atau lingkungan kita perlu bantuan yang namanya inverter. Inverter itu merubah dari DC ke AC, seperti itu. Jadi cahaya matahari masuk dulu ke solar cell, dari solar cell disimpan ke baterai, jadi DC. Nah, DC ini harus disebarkan menjadi AC. Gimana? Dengan bantuan inverter tentunya. Dengan inverter ini maka akan menjadi AC, gitu. Nah, ini sama tadi yang ditanyakan oleh Rivaldi. Artinya bisa nggak dari DC ke AC? Bisa, dengan bantuan lagi inverter, bukan dengan bantuan regulator atau rectifier. Seperti itu Rivaldi gambarannya. Iya, Pak. Oke, Jelas terima ya? kasih, Pak. Seperti itu. Karena sebenarnya listrik itu sangat menarik untuk dipelajari, gitu ya. Semakin kamu memahami listrik, bisa menjadi manfaat untuk kamu, gitu. Kayak kemarin di forum Facebook waktu itu ya, saya gabung dengan forum solar panel, gitu ya. Di situ solar panel dia bisa membuat solar panel itu sampai dengan 2 desa. Ya, waktu itu anggaran desa itu ngasih kalau nggak salah 1 miliar ya untuk anggaran desa, dia membuat solar panel, dan solar panel itu dia buat untuk 2 desa waktu itu. Dan setiap rumah itu dikenakan biaya yang tadinya misalkan dia bayar ke PLN 120.000 misalnya. Paling dengan solar panel dia hanya membayar sekitar 60.000, bahkan setengahnya daripada harga PLN. Nah, ini bisa menjadi ladang bisnis untuk kalian, apalagi kalian ingin mempelajari solar panel gitu kan di rumah. Biaya listrik biar lebih murah, saya pakai solar panel, pelajari solar panel itu gitu. Karena sekarang di lingkungan kita ya, apalagi di jalan raya itu kan kadang sekarang itu sudah tidak menggunakan lagi yang namanya listrik di PLN gitu. Dia untuk penerangan jalan itu sudah tidak lagi menggunakan listrik PLN. Namun masih ada, tapi banyaknya sekarang udah menggunakan solar panel. Kenapa? Karena lebih efisien dan lebih mudah, dan biayanya juga tidak cenderung lebih mahal dibandingkan dengan PLN. Oleh karena itu, kalau kalian mau belajar listrik, ini sangat menarik sekali. Dan waktu itu saya pernah dari kampus saya itu berangkat ke Cipayung yang ada di Bogor. Dia juga sama belajar listrik, tapi dia belajarnya itu
menggunakan apa ya? Menggunakan air atau generator ya. Iya, menggunakan generator gitu. Jadi air terjun itu memutarkan generator dan generator itu mendapatkan sumber arus dan sumber arusnya itu disalurkan gitu. Disalurkan ke lingkungan dan itu bisa menghasilkan uang gitu. Dengan listrik itu sangat bermanfaat sekali ya, apalagi cuman air terjun itu. Dia siklusnya jadi balik lagi dari apa namanya? Dari kali mungkin ya, dari kali gitu ya bahasanya ya, atau bukan bahasa kali ya, apa ya namanya ya. Jadi dari kali itu dia naik ke atas, dari atas itu turun dibuat air terjun sama dia, dan air terjun itu memutarkan generator dan generator itu menghasilkan arus listrik dan nantinya akan disalurkan ke luar. Namun di sana dia tidak semata-mata menyalurkannya secara langsung, melainkan dia joinan dengan PLN. Kenapa? Karena ini kan masih negara juga gitu kan, sangkut pautnya dengan negara. Dia join dengan PLN, PLN buat kontrak dengan dia menghasilkan cuan dari situ atau menghasilkan uang dari situ gitu. Dan kalian yang ingin memang benar-benar mempelajari itu bisa gitu. Ilmu itu bisa dipelajari sebagai balik lagi ke diri kalian sendiri gitu ya. Seperti itu. Dan tokoh listrik yang paling dikenal di dunia itu ya cuman sejarah menghapusnya, ini sangat disayangkan sekali. Itu kalau kamu bisa browsing itu namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla itu manusia atau orang yang sangat cerdas menurut saya. Dia berpikir bahwa halilintar yang segitu besarnya daya listriknya itu dihasilkan tanpa bantuan apapun gitu, hanya dengan alam saja. Dia mempelajari itu dan waktu itu bikin menara listrik gratis untuk seluruh dunia, namun dihancurkan oleh JP Morgan waktu itu. Kamu bisa browsing deh, bisa nyari kalau nggak percaya ya. Itu gambaran terkait dengan listrik. Jadi dia berpikir bahwa Nikola Tesla apa namanya, halilintar yang segitu besarnya ya itu tanpa bantuan dari generator maupun alternator gitu. Dia berpikir itu hanya dengan alam saja, tapi bisa ada listrik sebesar itu gitu ya. Oleh karena itu dia berpikir dan menciptakan menara gitu ya. Dan bahkan teleportasi dia juga bisa menciptakan waktu itu. Cuman diklaim waktu itu karena dia apa ya? Ya mungkin kalau sejarah bilang dia disembunyikan gitu kan. Semuanya ilmunya diambil dan dia dikucilkan oleh lingkungan dia karena faktor ya itu tadi, ada kepentingan tersendiri gitu. Komponen selanjutnya adalah sikring ya. Kita bisa lihat sikring di sini. Sikring itu sebagai pengaman ya. Jadi ketika arusnya besar yang mengalir ke suatu komponen, dia akan diputus oleh sikring. Ya atau fuse bahasa kitanya. Ada fuse, ada sikring. Kalau di bahasa listriknya mungkin MCB gitu ya. Dengan MCB ketika arusnya mengalirnya besar atau daya yang dikeluarkannya lebih besar, maka dia akan terputus. Gitu. Diputus dulu ya. Karena bebannya terlalu besar atau arusnya yang mengalir lebih besar dibandingkan dengan aturannya, seperti itu. Nah, itu gambarannya untuk identifikasi komponen. Gimana sampai situ, kira-kira ada yang ingin tanyakan tidak? Gimana, ada yang ingin tanyakan? Ini saya akan share screen si Nikola Tesla ya. Jadi ini sedikit ngebahas ke luar juga nih secara tidak langsung. Nah, ini adalah Nikola Tesla ya. Jadi dia orang yang sangat luar biasa. Dia sudah berteman dengan listrik, mungkin bahasa mudahnya ya. Dia udah nggak aneh dengan listrik. Pak, gitu. Assalamualaikum. Gimana Dadang? Enggak? Waalaikumsalam. Pak, maaf Pak. Pak tadi Dadang kuotanya habis Pak. Nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti Ya Pak, makasih Pak. Kamu nanti bisa lihat review ulang lagi videonya ya. Nanti di YouTube kamu bisa cek aja gitu supaya lebih tahu lagi ya. Kalau misalnya itu yang nggak apa-apa. Pak. Nah ini menurut Wikipedia ya. Jadi Nikola Tesla itu sangat hebat sekali, luar biasa. Jadi ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan atau arus bolak-balik AC.
Jadi arus bolak-balik AC itu seperti tadi yang udah disampaikan adalah alternating current. Dia bisa digunakan di lingkungan kita, lingkungan masyarakat, gitu. Dengan bantuan arus bolak-balik ini, ya. Kalau dengan arus searah atau DC tadi itu untuk lingkungan tidak bisa digunakan karena apa? Karena DC tadi itu arusnya searah. Jadi ketika dia mungkin bahasa mudahnya komponen pendukungnya itu nggak ada kalau untuk lingkungan kita. Kalau untuk AC itu komponen pendukungnya memang sudah diciptakan seperti itu, gitu, ya. Nah ini adalah Nikola Tesla, tokoh yang sangat luar biasa, ya. Nah dia meninggal itu sebab pembekuan pembuluh darah. Kalau kamu baca sejarahnya mungkin bukan karena itu ya, ini karena ada sedikit, ya balik lagi nanti konspirasi ya. Makanya kan di Nikola Tesla itu di air terjun Niagara, di air terjun yang ada di Brazil, ya, itu diabadikan patungnya gitu karena dia yang membuat itu waktu itu. Dan sebagian orang juga memandang bahwa Nikola Tesla ini itu penemu yang ditutup mungkin ya, seperti itu. Dan sekarang kan ada mobil tuh, mobil namanya Tesla. Mobil Tesla itu kan pakai listrik ya. Kalau kamu lihat ya, mobil Tesla itu menggunakan listrik. Gitu. Jadi dia full elektrik 100%. Nah, sampai situ gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi ini? Berarti hari Rabu kita siap untuk melaksanakan ujian ya atau pretest terkait dengan sistem pengisian. E-booknya saya sudah share atau mau saya share lagi? Share lagi aja, Pak. Share lagi ya. Oke, sebentar saya akan share ulang lagi. Terus saya jadikan editor deh ya. Kamu sambil bisa download. Ini adalah e-booknya, lalu saya akan share absensi ya. Ini pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 untuk kelas 2. Ngeprint. Ya bisa. Ngeprint. Encan, ya kedeng deui tas selesai jam 10.20 kan ya? Oh, 10.40, masih lama. Ya udah dikirim kan? Nah, ntar bisa dicetak. Saya buat pertemuan 4. Oh, di sini aja saya ganti deh. Bahasa Jepang tuh. Tuh bahasa Jepang bener. Saya share absennya ya ke kalian ya. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Mangga silakan. Rivaldi gimana? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Teman-teman yang lain gimana ini? Cukup, Pak, cukup. Jelas. Sudah paham ya? Mudah-mudahan. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, siap. Sebentar, saya lupa ini absensinya di mana kemarin ya.
Ngopi dulu aja Pak, biar gak lupa. Siap. Kelas 2 ya. Pertemuan 4. Wah. Salah. Bukan yang itu, berarti yang ini. Oke, ini di kolom komentar ya, saya paste. Lalu ini kata kuncinya. Mangga silakan yang ingin mengisi duluan ya. Saya ini dulu minum dulu biar nanti kita sambil lanjutin. Sudah, Pak. Sudah.